Shalom, puji Tuhan, saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pemaparan proposal penelitian tindakan kelas sebagai tugas dari Lokakarya PPG di IAKN Ambon. Adapun judul yang saya usulkan yaitu penggunaan HP Android sebagai media pembelajaran pendidikan agama Kristen di SMP Negeri 2 Seimanggaris oleh saya sendiri, Endik Firmansyah. Yang menjadi latar belakang kenapa saya secara khusus mengambil judul tersebut, yang pertama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, di mana pendidikan adalah kebutuhan yang sangat penting dalam hidup manusia untuk meningkatkan kualitas sumber daya. Oleh karena itu, kita harus memaksimalkan segala macam cara untuk meningkatkan pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kedua, yaitu amanat undang-undang, baik itu dari secara khusus Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, di mana pada pasal 1 disebutkan bila pendidikan sendiri adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan juga proses pembelajaran kepada siswa secara aktif untuk mengembangkan potensi dirinya dan dapat memiliki spiritualitas keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak yang mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi individu itu sendiri, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Yang ketiga yaitu memenuhi tujuan PAK. Salah satunya adalah amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus Kristus dan membawa mereka semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang diselamatkan oleh Tuhan. Identifikasi masalah yang terjadi di SMP kami. Yang pertama, kami melihat bahwa minat belajar agama relatif rendah. Hal ini dimungkinkan karena berbagai macam faktor, di mana diantaranya adalah kami tidak memiliki ruang belajar yang kondusif. Selain itu, ada keterbatasan penggunaan media pembelajaran, karena kita ada di daerah 3T, sehingga untuk akses seperti PLN masih sangat terbatas sekali. Kami masih harus dijadwal dan bergilir. Selanjutnya yaitu ada pembatasan interaksi karena kami masih mengikuti protokol kesehatan yang berlaku di daerah kami, mengingat perbatasan. Di daerah kami adalah daerah perbatasan, sehingga akses ke luar negeri dekat. Untuk memutus penyebaran COVID, maka ada pembatasan interaksi, sehingga hal itu juga berdampak kepada proses pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, karena segala keterbatasan, guru masih sering menggunakan metode ceramah. Pembatasan masalah, penelitian dalam hal ini melakukan pembatasan masalah yang akan dibahas meliputi penggunaan HP Android sebagai media pembelajaran pendidikan agama Kristen dengan subjek penelitian yaitu peserta didik kelas 7 SMP Negeri 2 Seimanggaris dengan jumlah peserta didik yaitu 7 siswa. Adapun rumusan masalah, yang pertama, apakah handphone atau telepon genggam Android dapat digunakan sebagai media pembelajaran? Dan yang kedua, apakah penggunaan HP Android dapat meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran pendidikan agama Kristen? Selanjutnya, pemecahan masalah
Pemasalan masalah yang akan digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini meliputi perencanaan atau planning, aksi atau tindakan yaitu acting, observasi atau observing, dan refleksi atau reflecting. Nanti akan dijelaskan pada kajian teori. Tujuan penelitian, pertama secara umum, penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan sikap profesionalitas guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan agama Kristen kelas 7 di SMP Negeri 2 Seimanggaris. Dan secara khusus, penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan HP Android sebagai media pembelajaran dapat meningkatkan minat siswa belajar PAK dan meningkatkan hasil belajar siswa kelas 7 di SMP Negeri 2 Seimanggaris. Manfaat tindakan pertama, bagi sekolah, penelitian tindakan kelas ini dapat memberikan kontribusi yang baik sehingga guru tidak selalu marah dan menyita HP siswa jika ada siswa yang membawa HP, tetapi dapat memanfaatkannya dengan baik untuk kemajuan hasil belajar siswa. Yang kedua, bagi guru dapat mengajar dengan baik dan efektif, efisien, menarik, serta menyenangkan, di mana hal ini berupaya supaya dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan HP sebagai media pembelajaran. Sementara yang ketiga, bagi siswa dapat menggunakan HP tidak sekadar untuk bermain game dan bermedia sosial, tetapi dapat memanfaatkannya sebagai sarana belajar yang akan menumbuhkan pengetahuan, keterampilan, kerohanian, dan sikap yang mencerminkan karakter Kristus. Kajian teoritis yang pertama akan dibahas tentang bagaimana keadaan pendidikan agama Kristen di Seimanggaris dengan segala karakteristik yang ada, sekaligus juga dengan karakteristik siswa SMP kelas 7 di Seimanggaris. Hal ini bertujuan supaya penelitian lebih objektif untuk melihat secara menyeluruh apa yang terjadi di SMP Negeri 2 Seimanggaris dan siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Seimanggaris. Kemudian yang ketiga akan dibahas tentang pengertian media pembelajaran itu sendiri secara umum. Selanjutnya akan ada deskripsi tentang HP Android sebagai media pembelajaran, karena hal ini penting supaya dapat diketahui apa saja yang menjadi kekurangan dan kelebihan HP Android sendiri sebagai media pembelajaran. Selanjutnya akan dibahas juga tentang bentuk-bentuk penggunaan HP Android sebagai media pembelajaran di Seimanggaris. Kalau kita memperhatikan dari kelebihan dan kekurangan HP Android sendiri sebagai media pembelajaran, ternyata ada dampak positif dari penggunaan HP di lingkungan sekolah. Yang pertama, mempermudah komunikasi antara siswa, guru, dan orang tua. Kedua, menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi. Ketiga, mempermudah kegiatan belajar. Karena handphone dilengkapi dengan fitur seperti document viewer, dapat membantu pelajar dalam mempelajari materi dalam bentuk e-book atau PDF secara portable dengan mudah. Kemudian, yang keempat, komunikasi siswa dengan guru terkait hasil pembelajaran dapat lebih cepat tersampaikan sehingga sangat efektif dan efisien. Kelima, dapat menjadi media untuk berkomunikasi dengan teman-teman, terutama dalam memberi informasi mengenai tugas-tugas juga ujian dalam minggu yang berjalan. Selanjutnya, yang keenam, belajar lebih rileks dan tidak monoton, tetapi lebih variatif dengan beragam hal yang dapat digunakan dalam fitur HP Android. Dari dampak positif ini ternyata ada juga dampak-dampak negatif. Yang pertama, yang harus kita waspadai, peserta didik akan kurang mampu untuk dapat bersosialisasi dengan baik dengan lingkungannya.
Kedua, penggunaan yang terlalu lama juga berdampak yang kurang baik terhadap kesehatan siswa. Yang ketiga, dapat digunakan untuk melakukan kecurangan pada saat ujian. Keempat, tanpa pengawasan yang ketat, HP dengan data atau dengan Wi-Fi dapat menjadi sumber bagi peserta didik untuk melakukan porno aksi atau sekadar mencari pornografi. Kemudian yang kelima, secara ekonomi, dampak yang akan terasa yaitu dampak ekonomi untuk membeli paket data pasti membutuhkan biaya. Hipotesis dari penelitian tindakan kelas ini, jika siswa menggunakan HP Android mereka untuk belajar dan menyelesaikan tugas PAK di sekolah, maka hasil belajar siswa akan cenderung meningkat. Untuk membuktikan hipotesis ini, maka diperlukan pembuktian melalui beberapa prosedur penelitian, baik itu menyangkut tentang subjek penelitian, instrumen penelitian, teknik analisis data, rancangan penelitian. Demikian penyampaian